Oke, kita akan belajar tentang udeng ya. Udeng Jawa. Udengnya dari ini. Nah, kain segi 4 sebenarnya. Kain segi 4 ya. Segitiga mas ya. Jadi pada awalnya emang segi 4, cuma di era berikutnya itu untuk kepraktisan pakai kain yang segitiga. Jadi udeng itu apa? Udeng itu adalah ikat kepala dari kain. Ikat kepala orang Jawa. Di Bali juga ada, bahkan Madura, Sunda, Minang, terus Lombok, nah, itu juga punya, cuma namanya beda, bentuknya pun juga beda, tetapi ada yang sama juga ya. Terus di era Belanda, jadi orang Jawa ini ngelihat orang Belanda kok enak ya kan topi cuma gitu aja. Nah akhirnya dibuatlah belangkon. Belangkon itu kan katanya dari bahasa Belanda, artinya cetak. Jadi belangkon dan udeng itu bukan masalah tertutup atau terbukanya yang di sininya agak. Udeng Bali yang model jadi itu pun juga namanya belangkon kalau sudah jadi ya. Tuh. Cuma kenapa di Bali nggak ada istilah belangkon ya? Karena nggak ada kosakatanya. Sama kayak di Inggris kan katanya nggak ada kosakata untuk gabah, rice juga. Terus apalagi untuk nasi rice juga. Sama kayak gitu kira-kira ya. Ini udeng, kita langsung cara membuatnya. Pertama, udeng itu bukan digulung kayak esduk, itu salah besar. Udeng itu wiru itu apa? Wiru itu lipat, belakang, depan, belakang, depan, belakang, depan. Ya, itu kalau yang masih belum terbiasa mewiru gitu caranya. Kalau sudah pro, sampai segini, jadi bukan begini ya, tapi ini. Nah ini untuk nanti ada ininya, coba lihat. Nanti ada segitiganya di belakang menghadap atas. Kemudian dari kiri menuju kanan. Dari kiri dulu. Perhatikan. Nah, begini aja. Coba perhatikan ini ya. Nah ini kan ada ininya ya. Dan ini gini. Jadi tarik ke atas dulu, terus turun ke bawah. Ini ya. Jadi naik ke atas, terus turun. Nah, ini kok saya lihat di video lain ada yang gini mas. Ada, ini yang menghadap bawah ada. Jadi detailnya pun lain-lain ya, tapi kurang lebih bentuknya sama. Nah ini kenapa saya nggak mau pakai ini, coba lihat dulu. Ini kan bagus. Ini tiba-tiba jelek sekali nih warnanya ya kan. Nah makanya saya pakai yang model begini biar kena depan semua. Coba lihat, ya kan, jadi keren. Oke. Kemudian tali di belakang ini ya, perhatikan. Jadi talinya itu menghadap atas semua karena simbol ketuhanan gitu ya. Ini coba dulu kan. Ini ada segitiganya belakang. Ya, terus ada yang model jadi itu kan ada yang ininya kunjungan ya, kunjungan yang segitiga di sini kecil itu loh. Ada kunjungannya depan, tapi padahal ini terbuka itu nggak mungkin ya. Ini coba lihat. Ini gimana ini? Kunjungannya di sini tuh, coba ke sini. Pakai teleport atau apa gitu ya kan. Nah, itu gini. Kalau yang tertutup memang bisa. Kan tertutup ini kan nanti kunjungannya ke sini. Kalau yang terbuka kayak saya nggak mungkin. Nah gitu ya. Ini bagi yang pembuat udeng jadi ini ya, kritikan buat saya, buat pembuatnya ya. Kita usahakan buatnya sesuai pakem. Karena itu ada filosofinya dan jangan sampai anak muda nggak tahu asalnya gimana udeng itu. Nah ini kadang-kadang gini kan, ini tinggal gini, set yang ada. Nah, terus udeng itu kan, yang belangkon itu kan kaku mas. Udeng kok enggak? Apa itu beda? Nah biar kaku, orang dulu itu nyucinya bukan hanya pakai kelerek ya. Kelerek tahu kan ya, kelerek pakai buah kelerek itu iya pakai buah kelerek. Yang berikutnya adalah pakai kanji ya. Tepung kanji zaman itu sudah ada, itu untuk pelapis kain biar kainnya awet dan kaku. Nah makanya ini bisa kaku. Kalau ini nggak pakai kanji ya nggak bisa ya. Jadi
belangkonnya sudah jadi itu kok bisa kaku. Rahasianya bukan pakai kertas kalau dulu, aslinya pakai kanji ya, cuci pakai kanji. Oke, salam budaya, semoga budaya lestari selalu.